Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Kali ini saya akan mengulas tentang 5 hal yang harus ditinggalkan atau tidak dilakukan oleh penulis buku. Jadi penulis buku itu juga ada pantangannya. Pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh penulis buku itu adalah ada 5, agar bukunya bisa banyak yang baca, atau bukunya menarik untuk membaca, atau bukunya bagus untuk direkomendasikan. Jadi pantangan-pantangan ini harus diketahui oleh teman-teman penulis, terutama penulis pemula. Tapi sebelumnya simak dulu yang satu ini. Yang harus dihindari oleh penulis buku, terutama penulis buku pemula, yang pertama adalah hindari plagiasi. Plagiasi itu adalah kejahatan akademik yang tidak boleh dilakukan dalam bentuk apapun dan dalam situasi apapun. Jadi plagiasi itu tidak boleh dilakukan atau dilanggar oleh penulis, terutama penulis buku, karena nanti akan berdampak tidak baik kepada karya kita ataupun kepada diri kita sendiri. Termasuk ini menjadi bagian dari track record yang harus kita jaga masing-masing. Plagiasi adalah bisa dihindari dari diri kita sendiri, dimulai dari diri kita sendiri. Oleh karena itu penulis buku sangat tidak dianjurkan untuk melakukan plagiasi. Yang kedua, penulis buku dilarang menggunakan bahasa atau narasi yang negatif, karena itu juga bisa berbahaya dan berdampak buruk kepada bukunya. Jadi usahakan menggunakan bahasa-bahasa yang positif, yang membangkitkan semangat, memberikan motivasi, memberikan inspirasi bagi banyak orang, agar orang yang membaca bisa lebih semangat, bisa terinspirasi dari bahan bacaan yang dibaca. Karena pengetahuan kita itu salah satunya diciptakan dari apa yang dia baca. Hindari narasi-narasi negatif atau kalimat-kalimat yang negatif. Yang ketiga, bahasa provokatif yang mengarah kepada negatif atau bahasa-bahasa fitnah itu juga tidak boleh dilakukan oleh penulis, karena bisa membahayakan orang yang disuguhkan dengan informasi tidak benar, apalagi memiliki nuansa provokatif yang berdampak pada aspek negatif. Ini berbahaya. Jadi hindari untuk menulis buku dengan narasi yang provokatif negatif. Kalau provokasi positif misalnya itu seperti motivasi, membangun motivasi, itu juga bisa berbentuk provokasi tetapi bentuknya positif. Yang keempat, tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi penulis buku itu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kalau harus ada bahasa ilmiah, harus ada bahasa Latin, harus ada bahasa asing atau bahasa daerah, silakan bisa diberikan penjelasan atau pengertian, sehingga pembaca yang dari seluruh Indonesia ini bisa mengerti tentang apa yang dibaca. Oleh karena itu biasanya di dalam buku, bagi yang mau menulis ada kalimat atau kata dari bahasa Latin, bahasa selain bahasa Indonesia, itu dimiring atau garis miring, sehingga ada penjelasan yang lebih lanjut dari mungkin maknanya atau pengertiannya, sehingga pembaca paham dan mengerti tentang apa yang dibaca. Bagi penulis pemula, silakan di-subscribe dulu ya. Kalau misalnya bermanfaat, silakan bisa di-share. Jangan lupa tombol loncengnya di klik dibunyikan. Yang kelima, yang harus dihindari oleh penulis buku adalah
mengutip tanpa menyebutkan sumbernya. Ini dilarang, tidak boleh mengutip apapun bentuk kutipannya. Itu harus menyebutkan sumber kutipannya sebagai referensi dari kutipan itu, sehingga memungkinkan pembaca itu bisa meng-cross check dari referensi itu. Dan jika ada referensinya, maka memberikan sebuah keyakinan kepada pembaca untuk melanjutkan membaca buku saudara. Jika buku itu, kutipan-kutipan yang ada dalam buku itu harus diberikan referensi sesuai dengan sumber yang saudara kutip. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, dan jika ada yang kurang misalnya silakan bisa dikomentari di kolom komentar, atau ada masukan silakan juga di komentari di kolom komentar di bawah video ini. Tempat subscribe-nya di pojok kanan, jangan lupa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.